Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada episode yang sebelumnya kita telah membahas bauran pemasaran jasa yang berkaitan dengan apa produk jasanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas distributing ya, salah satu strategi dalam bauran pemasaran jasa, yaitu apa? Yaitu delivery, bagaimana proses delivery kita dari perusahaan jasa kepada para pelanggan. Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, jadi tidak hanya barang ya yang perlu proses distributing, tapi jasa itu juga perlu. Baik baik menggunakan fisik ya yang nampak mata maupun melalui elektronik, karena zaman sekarang itu apa-apa serba elektronik. Nah, distributing di konteks perjasaan itu bahkan ya bisa dibilang sebenarnya kita itu hampir hampir tidak sama sekali menggunakan physically ya dalam melakukan proses delivering. Karena semua itu bisa dicapai atau dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Seperti contohnya kayak pengalaman dalam berbelanja, terus habis itu kinerja dari jasa, terus habis itu solusi-solusi yang diberikan dari perusahaan kepada para pelanggannya, itu semua tidak berbentuk fisik dan itu sangat sulit ya didokumentasikan dalam bentuk fisik. Nah, maka dari itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa delivering atau distributing jasa kepada para pelanggan itu hampir tidak menggunakan hampir tidak menggunakan atau berinteraksi secara fisik. Hampir ya, bukan berarti tidak sama sekali, tapi hampir berinteraksinya tidak secara fisik karena bisa melalui elektronik. Nah, selanjutnya ada tiga elemen penting yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam proses distributing jasa yang ditawarkan kepada para pelanggan. Yang pertama, biasanya ada arus yang saling berkaitan ya. Yang pertama ada informasi dan promosi. Nah, sudah jelas ya, ketika kita mempromosikan sebuah jasa, itu pasti ada informasi-informasi yang kita sampaikan semenarik mungkin, selengkap mungkin, sehingga apa? Sehingga nantinya pelanggan potensial yang kita capai itu tertarik ya, itu tertarik untuk melakukan pembelian. Jadi sangat penting ketika teman-teman misalnya zaman sekarang pakai namanya endorser misalnya. Teman-teman ketika mengendorse seseorang untuk membantu dalam mempromosikan jasa yang teman-teman tawarkan, itu harus berisi dengan atau mengandung kalimat-kalimat yang persuasif ya, jangan sampai hanya informatif. Nah, informasi yang di sini levelnya sudah sampai kepada persuasif. Nah, sehingga teman-teman harus mempertimbangkan ketika ingin menawarkan jasa, melakukan promosi melalui endorse misalnya atau sosmed yang lainnya, harus persuasif. Jangan sampai hanya sekedar informasi yang ya orang bilang ya cukup tahu lah ya. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi yang menumbuhkan keinginan untuk membeli. Terus habis itu selanjutnya ada namanya tahapan negosiasi. Nah, sangat penting di sini bagaimana distributing dalam jasa ya, dalam negosiasi di sini tadi kalau kaitannya promosi dengan informasi adalah untuk menumbuhkan minat. Nah, pada tahapan negosiasi di sini adalah untuk menjual ya, lebih kepada menjual dan hingga kepada taken deal. Jadi tidak sampai sepakat ya untuk melakukan pembelian. Jadi tidak lagi minat, tapi hingga pada keputusan pembelian. Nah, sedangkan yang product flow ini harus di mana perusahaan mengembangkan jaringan
ke pasar yang lebih luas, ke pangsa pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan, berbagai macam sosial media ataupun, website yang dimiliki sehingga apa, sehingga pasarnya pasarnya yang mengetahui jasa yang kita tawarkan itu juga semakin luas. Nah, apalagi dengan adanya kepuasan pelanggan, itu akan sangat terbantu karena pelanggan pun akan memanfaatkan sosial medianya untuk apa, untuk mempromosikan, produk jasa yang teman-teman tawarkan. Jadi bukan lagi namanya WOM ya, word of mouth atau dari mulut ke mulut, tapi lebih kepada e-WOM, electronic word of mouth. Jadi sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi. Perusahaan jasa yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi pasti akan mampu terus bertahan di industri dibandingkan dengan perusahaan jasa yang hanya memanfaatkan word of mouth atau mulut ke mulut, itu sangat riskan untuk dikalahkan oleh para pesaing. Nah, bagaimana membedakan antara, pendistribusian produk inti dengan produk suplementari yang seperti dibahas pada episode sebelumnya? Nah, kebanyakan kalau perusahaan yang menawarkan produk inti ya, produk inti itu kebanyakan pada pakai ini, harus ada fisiknya. Karena apa? Karena memang harus nampak bahwa bahwa perusahaan ini tuh ada gitu. Tapi teman-teman kalau tahu zaman sekarang kan tidak seperti itu ya. Contohnya, transportasi online yang teman-teman ketahui, apakah di awal kita tahu ada perusahaan yang berdiri dan kita jadi tertarik? No, tapi lebih kepada apa, tadi, informasi-informasi yang berbentuk ini ya, persuasif tadi yang berkaitan dengan sosial media. Kita lebih tahu dulu aplikasinya daripada perusahaannya. Nah, sehingga sangat penting bagi perusahaan zaman sekarang beradaptasi dengan teknologi. Sehingga tidak perlu, menonjolkan lokasi perusahaannya dulu, tapi lebih ke menonjolkan bagaimana informasi yang ada di perusahaan tersebut, bagaimana cara mengaksesnya sehingga pelanggan dapat dengan mudah memperoleh jasa yang diinginkan tanpa harus datang ke perusahaan jasa tersebut. Nah, apalagi sekarang dengan adanya telepon dan internet, ini bukan lagi suplementari sebenarnya. Ini bisa naik menjadi bagian utama dari produk inti. Namun, kenapa di sini masih masuk ke suplementari? Karena jasa utama yang diinginkan adalah bukan telepon dan internetnya, tapi lebih kepada aplikasinya. Sehingga internet dan telepon di sini adalah layanan-layanan tambahan di dalam jasa yang dapat ditawarkan kepada para pelanggan. Nah, di sini ada tadi ya, ini yang di episode sebelumnya ada produk inti dengan 8 komponen tambahan yang disebut, the flower of service. Nah, di luar itu yang berwarna hijau namanya information processes, yang bawah yang biru itu yaitu physical processes. Ternyata di sini pendukungnya itu sebenarnya lebih banyak yang information processes, yang minim sekali adanya, interaksi dengan fisik. Jadi lebih kepada bagaimana pemanfaatan media teknologi untuk membantu pelanggan berkomunikasi dengan perusahaan. Hanya beberapa perusahaan saja yang memang harus ada fisiknya, contohnya rumah sakit misalnya. Masa iya, eee, karena belum ada mungkin ya, karena belum ada pengobatan misalnya secara online. Sekarang yang sudah secara online itu hanya konsultasinya, tapi untuk prakteknya masih harus datang ke tempatnya. Maka dari itu sekarang tidak lagi banyak ya interaksi dari pelanggan kepada perusahaan, tapi lebih banyak menggunakan media-media teknologi. Nah, di sini, perusahaan juga bisa memanfaatkan, kecanggihan teknologi berupa website itu untuk mendelivery jasa. Nah, apa contohnya di sini? Berkaitan dengan information misalnya dalam memperoleh judul, terus habis itu, menanyakan ya lebih ke
konsultasi bertanya kayak tadi room chat seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya. Terus yang kedua tadi ya tentang payment, billing, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu memanfaatkan teknologi tidak hanya di core produk, tidak hanya di produk inti saja, tapi hingga ke suplementarinya. Jadi semakin perusahaan ini fasilitasnya lengkap, terus habis itu kecanggihan teknologinya pun juga bagus, maka akan semakin mudah perusahaan dalam mendelivery jasanya kepada para pelanggan dan akan semakin meningkatkan kepuasan dari pelanggan tersebut. Maka teman-teman baik bekerja di perusahaan ataupun memiliki usaha sendiri, maka sangat penting untuk memiliki skill dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi karena ini juga dapat meningkatkan pangsa pasar. Nah, teman-teman perlu sekali dalam meningkatkan pangsa pasar. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan ini bersaing di dalam industri atau bermitra di dalam industri. Capaiannya apa? Untuk menjadi pemimpin pasar. Sulit untuk diikuti dan memiliki keuntungan yang tinggi. Nah, beberapa pilihan dalam mendelivery pelayanan kepada para pelanggan atau mendelivery bagaimana produk jasa kita kepada para pelanggan. Nah, yang pertama pasti ada pelanggan yang mendatangi tempat penyedia jasanya. Itu sudah pasti. Ada tadi ya beberapa contoh perusahaan yang harus ada fisiknya supaya pelanggan bisa memperoleh jasanya di perusahaan tersebut dan itu harus datang. Itu memang ada ya, jadi itu wajar sekali. Terus yang selanjutnya adalah ada juga penyedia jasa yang mendatangi pelanggannya. Jadi tidak hanya pelanggan yang datang ke perusahaan, ada juga perusahaan yang mendatangi pelanggannya. Di sini mungkin dimaksudkan adalah bila perusahaan ini sampai mampu mendatangi pelanggannya, berarti memang perusahaan ini sangat fleksibel sehingga dapat mendatangi pelanggan untuk memberikan layanan ataupun jasanya. Terus yang ketiga adalah transaksi jasa yang dilakukan secara jarak jauh. Nah, ini juga ada. Jadi sangat banyak ya pilihan yang dapat teman-teman manfaatkan dalam mendelivery jasa yang teman-teman tawarkan. Mau memanfaatkan tiga-tiganya boleh, salah satu boleh, salah dua boleh. Itu sangat-sangat memberikan dampak terhadap penjualan teman-teman dan pangsa pasar yang teman-teman miliki. Semakin banyak metode yang teman-teman pakai, maka semakin luas juga pangsa pasar yang akan teman-teman raih atau capai. Nah, maka teman-teman harus memilih dengan tepat, mau pakai strategi dan metode yang mana. Misalnya di awal-awal hanya bisa menggunakan satu metode, tidak apa-apa. Namun jangan sampai stagnan di satu metode saja. Sebisa mungkin arahkan perusahaan semakin berkembang sehingga dapat memanfaatkan seluruh metode delivery atau metode distributing. Nah, di sini ada 6 ya, ada 6 pilihan dalam mendelivery service. Nah, di sini ada contohnya tipe dari interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Di sini ketersediaan outlet, ada yang single site, ada yang multiple site. Contohnya apa? Contohnya pelanggan yang pergi ke perusahaan jasa seperti yang pertama tadi. Pelanggan pergi mendatangi perusahaan untuk memperoleh jasanya. Kalau single site, contohnya apa? Theater, hair salon. Nggak mungkin dong dalam satu kursi teater itu duduknya rame-rame satu keluarga. Gimana caranya? Pangku-pangkuan dan tidak mungkin. Misalnya hair salon juga nggak mungkin dong di salon itu yang melayani itu langsung 2 karena tidak bisa, pasti satu-satu. Nah, bagaimana dengan yang multiple site? Contohnya apa? Bus service dan fast food chain. Nah, itu bisa langsung
rame gitu bisa, dilayani langsung banyak, itu bisa. Terus, selanjutnya yang kedua adalah, yang tadi perusahaan jasa mendatangi, pelanggannya. Nah, perusahaan jasa yang mendatangi pelanggannya bila single site contohnya apa? House painting, ngecat misalnya ngecat atau desain, desain rumah. Nah, itu kan pribadi ya rumah. Mungkin bisa nanti, modelnya kantor, nah mungkin beda. Terus mobile car wash. Nah, itu bisa saja, eee, cuci mobil ini penyedia jasanya dipanggil ke rumah untuk nyuci. Nah, nanti biasanya bawa kayak sabun-sabunnya, terus alat cucinya, nanti kita menyediakan selang dan airnya, biasanya seperti itu. Nah, terus, kalau yang multiple site, nah ini ada mail delivery ya, mengirim surat ya, itu kan bisa ke banyak langsung ya. Terus banking, branch network itu juga, itu kan perusahaan yang mendatangi pelanggannya, kesannya kan seperti itu. Bukan pelanggan yang mendatangi perusahaan. Nah, bagaimana dengan yang jarak jauh? Yang sangat memanfaatkan teknologi ya pastinya. Nah, seperti perusahaan kredit card atau kartu kredit. Terus lokal TV station itu bila single site. Bila multiple site, misalnya apa? Broadcast network dan telepon company. Jadi banyak ya, banyak pilihan. Bila didetailkan semakin detail, maka semakin banyak sebenarnya strategi yang bisa teman-teman pakai atau metode yang bisa teman-teman pakai dalam mendelivery service. Nah, di sini ada beberapa preferensi ya, beberapa acuan yang digunakan oleh pelanggan sebelum memilih jasa begitu. Nah, yang pertama misalnya untuk layanan yang kompleks dan berisiko tinggi, para pelanggan itu cenderung menggunakan saluran yang personal ya, menggunakan jasa yang sifatnya personal. Karena apa? Karena itu kompleks untuk memahami seseorang dan penuh dengan resiko. Nah, sehingga pasti mereka memilih yang sifatnya perusahaan yang mampu melayani secara personal, begitu. Karena kalau yang melayani secara kelompokan pasti ada standar sendiri. Nah, maka dari itu pasti mereka milih yang personal. Terus yang selanjutnya, seorang pelanggan bila dengan kepercayaan dan pengetahuan yang lebih tinggi mengenai suatu layanan, akan cenderung menggunakan saluran impersonal atau yang swalayan. Jadi bila bila pelanggan yang lebih tahu lah, yang lebih paham dan lebih cerdas lagi, pasti dia akan lebih memilih yang ini jasanya yang impersonal, yang sekiranya dia bisa melayani dirinya sendiri atau self service tadi. Karena dia merasa ya aku sendiri aja bisa, jadi silakan aja sediakan aplikasinya atau bagaimana caranya yang bisa saya akses dan nanti dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Beda dengan yang pertama tadi. Nah, terus yang ketiga, seorang pelanggan yang mencari aspek fungsional dari suatu transaksi akan lebih cenderung memilih yang pelayanan, mengutamakan kenyamanan, itu nanti akan cenderung memilih yang personal juga. Jasa-jasa yang personal karena mereka mencari kenyamanan ya secara individu, lebih intim bahasanya. Jadi kenyamanan yang benar-benar dibutuhkan oleh seseorang. Nah, itu nanti pasti mencari jasa layanan yang personal juga. Nah, terus yang keempat kenyamanan merupakan sebuah kunci yang akan mengarahkan kita kepada saluran atau delivery kita dalam mendistributing sebuah jasa. Jadi mungkin output utamanya semua pada kenyamanan, namun kita arahkan kepada bagaimana kenyamanan yang akan diperoleh, apakah secara individu atau kelompok. Bila individu targetnya pasti kita harus melayani mereka secara personal. Tapi bila secara kelompok maka kita bisa menentukan sebuah standar untuk menyampaikan atau memberikan sebuah kepuasan dan kenyamanan kepada pelanggan tersebut.
Bagaimana tentang keputusan, menentukan waktu delivery jasa dan juga tempatnya bagaimana? Nah, yang pertama kita membahas tentang keputusan dalam memilih tempat untuk mendelivery service yang kita tawarkan kepada para pelanggan. Hal ini jelas ya berkaitan dengan apa? Dengan biaya pasti. Dan juga apa? Akses. Akses yang dapat dituju atau akses yang dapat ditempuh ya, ditempuh oleh para karyawan ataupun SDM untuk menyediakan jasa yang ditawarkan. Kalau lokasi ataupun tempat yang digunakan untuk mendelivery jasa tidak sesuai dengan tadi ya, misalnya kebutuhan biayanya, aksesnya, terus di sini ditambah ada apa operasional, terus geografinya tidak sesuai, terus habis itu skala ekonominya juga mungkin lebih kecil. Nah, itu pastinya kita tidak akan buka perusahaan jasa di sana. Karena sangat sangat berisiko untuk kelangsungan usaha kita. Maka dari itu pasti kita harus memilih tempat yang sesuai dengan segmen pasar yang kita tuju gitu. Terus habis itu ministor membuat banyak perusahaan kecil tentang jasa untuk apa memaksimumkan tadi jangkauan geografi. Misalnya tadi kita merasa bahwa tempatnya tidak sesuai, namun kita bisa memanfaatkan dalam memanfaatkan apa bentuk perusahaan yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Semakin pasarnya bisa dijangkau lebih luas, maka semakin besar tempat perusahaan kita melayani jasa di situ. Bila semakin kecil, maka semakin kecil juga perusahaan jasa yang kita buat di situ supaya untuk melayani sesuai dengan kebutuhan. Nah, time of service delivery-nya yang pertama yang tradisional itu di sini ada seperti yang disampaikan, ada batasan waktu. Bila bila jasa ya dalam menyampaikan jasa seperti buka perusahaan, bukanya misalnya 40 sampai 50 jam seminggu. Nah, zaman sekarang sudah tidak bisa. Zaman sekarang tuh harus 7 per 24/7/30/365. Jadi harus setahun full itu open terus 24 jam setiap hari, setiap pekan gitu. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang. Karena apa? Karena adanya kecanggihan teknologi. Maka sebagai perusahaan jasa sangat penting untuk apa? Untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melayani atau memfasilitasi pelanggan untuk bisa apa? Mengakses layanan jasa. Jadi setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam, dini hari itu bisa terus. Nah, perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, dia akan menghadirkan kepuasan yang maksimal dari pelanggan. Maka pasarnya akan semakin besar. Begitu. Seperti apa contohnya? Seperti teman-teman tahu, Gojek, Grab. Nah, kita memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga kapanpun dan dimanapun bisa menyediakan jasa bagi para pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share. Nanti bila ada yang kurang, bisa teman-teman tambahkan atau teman-teman komentari. Apalagi yang tidak sepakat. Gitu ya, semoga teman-teman sepakat dengan apa yang saya share. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.